Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan senang atau gembira dapat disebabkan oleh banyak hal. Perasaan senang atau gembira juga dapat diungkapkan dan diekspresikan dengan banyak cara. Misalnya, kegembiraan karena lahirnya seorang anak di tengah keluarga diekspresikan dengan mengundang tetangga untuk makan bersama di rumah. Ungkapan atau pengekspresian kegembiraan itu dapat juga dibuat dalam bentuk puisi, tarian, lagu, atau juga alunan musik. Tentu setiap kita pernah mengalami sukacita atau kegembiraan. Bagaimana cara kita mengungkapkan sukacita kita itu? Apa yang kita lakukan? Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang beriman, tentu kita harus memaknai segala kegembiraan, sukacita, keberhasilan, dan peristiwa bahagia lainnya sebagai anugerah cinta kasih Allah bagi kita. Memang sudah seharusnya kita menyadari semuanya semata-mata adalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kelahiran seorang anak, keberhasilan kita dalam bekerja, kenaikan pangkat yang kita alami, kelulusan dalam seleksi CPNS, bukanlah semata-mata karena usaha kita, melainkan campur tangan Tuhan yang mungkin berkarya melalui orang-orang di sekitar kita.
Entah itu melalui suami, istri, anak-anak, ataupun tetangga, atau juga Dia langsung mencurahkan rahmat-Nya bagi kita. Pengalaman-pengalaman semacam itu memang kerap kurang kita rasakan sebagai karya atau campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita sering merasa bahwa kitalah yang mengusahakan segala keberhasilan kita. Kitalah yang bekerja keras, kitalah yang mengusahakan. Siapa kita yang sekarang ini? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini menampilkan nyanyian pujian Maria atau yang biasa kita sebut dengan Magnificat. Nyanyian Maria ini merupakan nyanyian yang bersumber dari kegembiraan dan sukacita Maria atas anugerah Allah yang ia terima, yaitu menjadi ibu Yesus. Bila kita ingat, memang Maria sempat berat untuk menerima tugas perutusan menjadi ibunda Yesus. Akan tetapi ia percaya bahwa Allah akan menyertainya dalam perutusan yang berat itu. Kita juga memang sebaiknya demikian. Kita mesti yakin bahwa Allah akan menyertai kita dan tugas perutusan yang dipercayakan kepada kita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, perayaan Natal sudah semakin mendekat dan masa persiapan kita menantikan kelahiran Yesus tinggal 2 hari lagi. Tentu selama masa persiapan ini banyak rahmat yang kita terima, baik yang kita rasakan melalui pengalaman kasih-Nya atau berkat kehadiran sesama yang membantu kita. Melalui bacaan Injil hari ini kita diajak untuk meneladan Bunda Maria. Apa yang mau kita teladani? Sikap dan cara bersyukur Maria ini dapat menjadi teladan kita dalam bersyukur atas pengalaman kasih Allah yang kita rasakan. Pertanyaan permenungan bagi kita, sudahkah kita seperti Maria yang selalu memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Mari kita bertanya diri. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala pengalaman kasih yang kami terima dari-Mu. Bantulah kami untuk selalu bersyukur atas rahmat-rahmat-Mu yang kami terima, dan semoga kami semakin mampu memuliakan nama-Mu melalui perbuatan kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu,
dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.